Oke, balik lagi di Sumur Gadget. Sekarang gue mau unboxing sebuah smartphone yang bisa gue bilang gue termasuk fanboynya ya, salah satu fanboynya. Dan ini handphone waktu pertama kali keluar di tahun 2019 itu harganya sekitar mungkin 15-an juta gitu. Tapi sekarang harganya udah turun jauh, di 2 jutaan dulu udah bisa dapat handphone ini. Ya kalian pasti udah nebak lah ini handphonenya tuh apa. Yuk kita langsung unboxing. Jadi handphone ini gua beli batangan di salah satu seller Tokopedia. Dapat chargeran, kepala charger. Kemarin gua bilangnya itu USB Type C, terus gue minta yang kepala charger aja karena kepala charger gua udah berkurang di rumah. Tapi ternyata kata dia kemarin nggak bisa, tapi akhirnya dikasih juga kepala charger. Oh, thanks lah. Dan ini adalah unitnya. Gue belinya batangan ya, gue jadi nggak beli full set. Ntar agak sedikit kotor. Dan ini adalah, kalian bisa lihat sendiri, Sony Xperia One. Sekarang kita lihat dulu bodinya apakah mulus. Oke, bagian atas mulus ya, paling cuma ada setitik baret-baret halus, pemakaian normal. Dan ini untuk garansi emailnya itu, untuk sellernya dia bisa kasih kita garansi seumur hidup ya. Yang penting kita daftarin dulu emailnya ke dia, kita kasih emailnya ke dia. Nanti kalau misalkan ada yang namanya begal email, kita bisa dibantu lah untuk perbaikannya gimana. Oke, unit yang gue dapet ini mulus banget sih, karena emang nih bagian belakang juga koring-koring gas 6, pasti nggak terlalu ada baret-baret lah. Untuk port Type C nya juga masih cukup oke. Sekarang kita coba nyalain aja. Oke, sekarang kita coba untuk service test dulu. Jadi kalau misalkan kalian beli Sony gitu yang bekas limbah Jepang, kalian kudu harus service test dulu di sini. Sini kalian bisa cek untuk semua fungsinya berfungsi dengan baik atau enggak. Sekarang kita lihat di bagian displaynya dulu, apakah ada dead pixel atau shadow atau enggak. Ini yang warna putih, next abu-abu, aman. Tadi juga putih, aman. Ini warna hitam, hitamnya pekat ya karena ini udah layar OLED. Selanjutnya warna merah, aman, nggak ada shadow atau dead pixel. Selanjutnya warna hijau, aman juga. Selanjutnya warna biru, aman juga. Dan sekarang warna pelangi ya. Kalian bisa lihat di sini. Kalian tuh harus lihat detail ya, apakah ada dead pixel satu pun itu harusnya nggak boleh. Oke. Aman, aman. Baik, sekarang kita di bagian touch. Kita lihat free drawing test, apakah semuanya tertouch dengan aman. Aman ya. Balik kita drawing grid. Nah ini juga kalian harus tes juga. Sumpah loh, rasanya pegang flagship dari Sony itu tuh dari dulu tuh feelnya itu sama gitu, premium banget dan enak gitu dipakainya. Apalagi sekarang handphonenya tuh lebih ramping tapi manjang gitu loh. Dan ini tuh udah pasti enak banget kalau misalnya kalian buat nonton Netflix ataupun nonton di yang aspek rasionya 21:9 gitu. Wah ini udah pasti enak banget sih. Apalagi ini juga layarnya udah mendukung HDR dan juga udah 4K. Oke, jadi ini udah selesai gue install dan gue udah update juga untuk aplikasinya bootware bawaan dari AU nya udah gue deletein sih. Tapi ada beberapa yang nggak bisa di delete, jadi gue disable aja. Oke, sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian untuk spesifikasinya dari handphone ini.
Jadi handphone ini pakai Snapdragon 855. Ini adalah prosesor kelas flagshipnya Snapdragon di tahun 2019. Jadi gue rasa kalau misalnya kalian pakai kurang lebih 2 tahun ke depan masih oke banget sih harusnya. Dan untuk RAM-nya ini gue dapat yang varian 6GB dan storage-nya itu di 64GB. Untuk update Android-nya dia bisa maksimal ya di Android 11. Kalian bisa lihat di sini udah Android 11 dan kayaknya sih udah nggak dapat update di Android 12 sih, dan harusnya tahun ini terakhir gitu. Tapi untuk security patch-nya masih tetap dapat update kok tiap bulan. Ini dia masih security patch bulan Agustus 2021. Mungkin ntar bulan depan udah dapat update yang bulan September ya. Mungkin bulan September. Dan untuk baterainya sendiri ini 3300 mAh. Ya emang kecil sih untuk ukuran layar yang sebesar ini dan setajam ini, untuk apalagi dia udah support 4K. Ya emang kalau handphone Sony itu emang kecil-kecil sih baterainya untuk flagshipnya gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Ada yang bilang handphone Sony itu dia kan dari Jepang ya. Tipikal orang Jepang itu mempergunakan smartphone itu nggak sesering kayak orang-orang kita gitu, yang kita bisa pantengin 2 atau 3 jam gitu di depan HP aja gitu. Mereka itu aktivitasnya itu sangat-sangat sibuk gitu, jadi untuk ngeliat handphone itu nggak terlalu banyak kayak kita gitu. Makanya mereka bisa pakai handphone itu paling sehari cuman sekali ngecas aja dan nggak ada masalah sama sekali gitu dengan baterai sekecil ini. Yang penting kalau misalkan handphone dikeluarin, dipakai, handphone ini bisa jalan ngebut gitu. Dan untuk spesifikasi dari layarnya sendiri, ini udah pakai layar OLED 6,5 inch dan ini adalah satu-satunya layar handphone yang aspek rasionya itu 21:9. Jadi aspek rasio bioskop gitu, dan enak banget gitu. Dipegang di tangan tuh enak banget sumpah. Gue ngerasa kayak Samsung S20 FE gue tuh jadi kayak lebih lebar gitu. Ini enak banget. Masih bisa digenggam dengan satu tangan dan nyampe gitu kayak gini gitu. Yang gak enaknya adalah ya dia panjang aja gitu, ke atas bawah gini panjang gitu. Tapi kalau misalkan dipakai untuk nonton, gua rasa ini udah paling enak sih, paling nyaman sih. Untuk resolusinya sendiri gue ulangi lagi, dia pakai 4K, tapi dia sistem itu adaptif. Jadi kalau misalkan di home screen kayak gini, dia jalan di Full HD Plus aja. Dan untuk refresh rate-nya dia belum 120Hz atau 90Hz, dia masih di 60Hz. Tapi nggak apa-apa, kualitas dari panelnya ini tuh bener-bener tajam banget. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian setting, di bagian display, di sini ada image quality. Kalau misalkan kita bisa set ke creator mode, jadi ada 2 pilihan ya, di standard mode atau creator mode. Creator mode ini warnanya itu kompatibel dengan apa nih, BT2020 color gamut. Dan untuk kualitas dari layarnya ini kelihatan di sini bener-bener tajam banget, bagus banget. Gua nggak ada masalah sama sekali dengan layarnya dari Sony ini karena emang bagus banget. Dan untuk pelindung dari layarnya sendiri, untuk bagian depan dan juga belakang dia udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass 6, jadi udah bagus banget. Dan untuk kamera belakang, triple kamera, dia pakai 12 megapiksel. Ini adalah triple kamera pertama dari Sony, posisinya di tengah gini sih. Dan untuk kamera depan, kamera selfie itu di 8 megapiksel. Sekarang kita coba untuk kamera bawaan dari Sony dulu. Sini gue pakai main kamera, gue coba foto. Hasilnya cukup tajam ya, tajam banget ini, bagus banget. Tapi untuk detail dari kameranya sendiri nanti gue jelasin di video review aja. Dan bagusnya Sony Xperia One ini, dia kan ada dua kamera ya, 2 aplikasi kamera. Yang pertama kamera biasa bawaan dari Sony. Yang kedua adalah kamera Cinema Pro. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, tampilannya itu lebih ke kamera Sony yang mirrorless-nya. Jadi kalian bisa atur manual dan ini advance banget sih untuk pengaturan sendiri. Buat kalian yang content creator, kalian pasti suka untuk pakai aplikasi dari Cinema Pro ini gitu. Kalian bisa setting white balance yang lebih lebih banyak gitu pilihannya di sini. Terus kalian bisa atur manual fokus juga. Terus apa lagi ya? Banyak banget di sini sih. Kalian bisa bikin project juga. Di sini untuk speaker ya, mic. Sorry, bukan speaker. Ini adalah mic. 1 2 mic. Dan selanjutnya dia juga udah ada IP rating 68. Terus ya kalau misalkan kalian beli handphone ini jangan coba-coba dicelupin sih, karena emang
Biasanya untuk IP rating itu dia ada masanya. Karena ini handphone udah 2 tahun, saran gue kalian jangan coba-coba celupin ke air ataupun di bawah mandi. Biasanya sih udah nggak waterproof lagi gitu. Dan dia juga udah ada fitur NFC. Sekarang kita coba untuk NFC-nya. Oke, kedetek ya. Jadi aman, NFC-nya aman, fingerprint juga aman. Dan yang anehnya, gue tuh selalu tekan fingerprintnya ini loh, karena emang ini kenapa dia nggak nyatu sama tombol power ya? Kenapa nggak dibikin nyatu aja gitu? Jadi aneh gitu. Tombol powernya sebelah sini di bawahnya, tapi fingerprintnya di atas sini. Aneh banget gitu. Paling itu aja sih yang bisa gue review sekarang gitu, karena emang handphone ini tuh perlu review yang cukup dalam, karena juga di aplikasi kameranya ada 2 gini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli handphone ini, saran gue kalian pilih-pilih juga untuk sellernya, apakah dia ngasih garansi email gitu sampai seumur hidup atau enggak gitu. Karena penting banget, kadang suka apalagi dari Sony gitu, rawan banget sama yang namanya begal sinyal gitu. Ya emang sih nama juga handphone yang enggak resmi di Indonesia gitu, pasti ada yang namanya begal sinyal gitu. Tapi kalau misalkan sellernya bisa kasih garansi lifetime, kalian coba aja gitu beli di sana. Dan ini gue beli di Minion Gadget dengan harga kalau nggak salah 2,8an. Dan dia bisa kasih garansi untuk email itu seumur hidup. Dan unit yang dikirimin ke gue juga untuk kualitasnya kalian bisa lihat di sini, ini mulus banget kok. Paling cuma ada baret-baret sedikit di bagian bezel sini, bener-bener nggak masalah gitu. Secara keseluruhan unit yang gue terima ini bagus kok. Dan baterai headnya juga masih di 3.000-an. Ini udah oke banget. Oke, paling segitu aja untuk first impression gue beli limbah Jepang Sony yang harganya udah terjun payung banget ya. Ini kalau nggak salah dulu harganya bisa nyentuh hampir 15 jutaan kalau nggak salah. Tapi sekarang udah 2 jutaan. Ya udah 2 tahun jalan langsung turun ke 2 jutaan. Gue makin nggak sabar nih untuk tahun depan ambil Sony Xperia One yang Mark II gitu. Harganya pasti udah segitu juga. Oke, segitu aja buat yang dari Sumber Gadget. Pamit.